ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak. Ustaz Nababan, Alkitab kami tidak porno, otakmu yang kotor. Kau enak-enak saja tuduh Alkitab kami porno. Kau punya otak tuh yang kotor. Ngomong sembarang, ngomong ceramah ngawur kamu. Kamu yang porno, jangan tuduh-tuduh sembarang begitu. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya bisa kembali lagi berbagi kepada saudara semua yang ada di channel saya atau yang baru bergabung. Dan seperti biasa, salah satu isi dari video-video saya adalah menanggapi ustadz atau mu'alaf yang setelah jadi ustadz mereka berceramah secara bodoh, secara ngawur, tidak memahami iman Kristen, tidak memahami Alkitab kita, tapi seenaknya saja ngomong ceramah di depan umat Islam, lalu umat Islam pun ketawa karena ceramah mereka kan sifatnya mengejek begitu ya. Dan saya lihat memang ini apa ya, sifat yang sangat jahat menurut saya ya. Ya, saya dalam porsi sebagai hamba Allah, saya seperti biasa punya beban, punya tanggung jawab untuk menanggapinya, untuk meluruskan, untuk membawa kita kepada satu pemahaman bahwa tuduhan-tuduhan itu salah, tuduhan-tuduhan itu bengkok, dan kita memang fair ya. Kalau memang ada masukan sekali lagi dari orang lain yang sifatnya membantu kita, ya kita terima. Tapi kalau yang bodoh, sembarang, ngawur, maka kita harus menanggapinya. Nah, kali ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menanggapi sekali lagi Ustadz Nababan ya. Sebelum di video sebelumnya saya telah menanggapi Ustadz Nababan ini, yang dalam ceramahnya sembarang saja kutip ayat sok semangat, lalu mengatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 itu adalah perkataan Paulus, padahal perkataan Petrus. Lalu menuduh Paulus inilah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan, itu jelas bohong. Yesus itu tidak perlu diangkat jadi Tuhan. Memang hakikatnya dia Allah, dia Tuhan. Nah, si Ustadz Nababan yang mantan agama Kristen Protestan ini yang sekarang jadi Ustadz, dia sembarang sekali ngomong ya. Dan saya akan tanggapi Ustadz ini ya. Dan kalau Ustadz Nababan Anda dengar, saya akan tanggapi Anda. Nah, ceramah Anda yang terbaru ini, Anda terlalu sembarang ngomong ya. Anda bilang ada ayat di dalam Alkitab yang bersifat porno ya. Al-Quran lebih bermoral, sedangkan Alkitab itu tidak bermoral karena sifatnya porno. Lalu Anda membacakan satu bagian firman Allah di dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-7 ayat 6, 7, 8, dan 9a. Nanti dalam video ini saudara-saudara, dia memang tidak menyebutkan nama kitabnya. Tapi saya tahu ayat itu, makanya saya kasih tahu. Dan dia hafal saudara-saudara. Karena memang dia mantan Kristen. Ya, atau mungkin setelah jadi ustadz, baru dia belajar, dia hafal supaya menjadi bahan jualan ceramah. Lalu dia mulai menjelek-jelekan Alkitab kita ya. Anda lihat betapa bodoh dan ngawurnya Ustadz Nababan dalam penggalan video berikut ini dalam ceramah. Perhatikan videonya. Hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral,
ayat-ayat yang porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Mau dikasih contoh nggak? Mau dikasih contoh? Coba dengarkan. Kira-kira nanti ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan Cinta. Bunyinya begini. Simak baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya. Yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan, termasuk buah dada. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Saya pikir kacau. Kalau begitu bunyi ayat, kira-kira firman Tuhan atau tidak? Mustahil. Nah, saudara-saudara, setelah Anda lihat video ini, ceramah betul-betul menyindir, menyinggung, mengutip ayat Alkitab, lalu secara bodoh dan ngawur. Saya bilang ini bodoh, Ustadz bodoh, ya. Kenapa saudara-saudara? Bahwa dia ini tidak mengerti cara menafsir kitab Kidung Agung, ya. Sebenarnya bukan kitab itu berisi porno, otakmu yang kotor, Ustadz. Ulang. Bukan kitabnya yang porno yang kamu baca dalam Kidung Agung pasal 7 ayat 6, 7, 8 dan 9 bagian A itu bukan kitab kami yang porno, otakmu kotor. Katanya kamu dari Kristen sudah pernah tanya gurumu, kenapa sih Pak Guru kok kitab kita ini vulgar sekali, ngomong dua dada dan lain sebagainya. Dengar baik, saya melihat memang Anda ini dari Kristen, otakmu sudah kotor ketika melihat Kidung Agung. Ya, dan kalau ada orang Kristen jenis Anda yang tidak bertobat, Kristen-Kristen nakal, yang melihat kitab Kidung Agung tidak paham, nah pada kesempatan ini saya mau jelaskan juga, supaya Anda jangan model kayak si Nababan ini, waktu dia masih jadi Kristen. Dari Kristen dia sudah melihat kitab Kidung Agung, ayat yang dia baca tadi, dia anggap sebagai ayat porno. Lalu ini sampai di dalam Islam pun, otak kotornya dia, ya pikiran kotornya dia yang dari Kristen itu, dia masih bawa-bawa sampai dia jadi Islam. Nah, saya makanya tahu kenapa Anda ini memang tinggalkan Kristen, karena otakmu kotor, Ustadz Nababan. Ya, sini saya jelaskan kamu bahwa kitab Kidung Agung itu kidung yang agung, nyanyian-nyanyian yang agung. Dan ingat, Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo untuk menggambarkan bagaimana hubungannya dengan pasangannya. Jadi ini betul-betul adalah satu penggambaran hubungan seorang suami dan seorang istri. Dan kalau dalam alam berpikir suami dan istri, istilah-istilah yang dipakai di dalam kitab itu jelas positif. Seks itu suci. Nah, kamu yang memahami secara kotor. Dan ingat, kitab Kidung Agung ini ya, kitab yang isinya nyanyian-nyanyian yang dipakai dalam, biasanya kalau dalam pernikahan orang Israel, orang Yahudi, maka ini yang dinyanyikan. Ini bukan porno, ini hubungan yang suci antara seorang suami dan seorang istri. Dan supaya kamu tahu ya,
bahwa di dalam Kristen itu kitab agung ini tidak dikhotbahkan secara sembarangan. Kami mengkhotbahkannya pas acara pernikahan, ya, khotbah tentang persiapan orang meminang seseorang atau sudah menikah. Itu khotbah paling cocok. Nah, ini buat orang Kristen juga. Kalau Anda bertanya kenapa ya Kidung Agung jarang dikhotbahkan di gereja, ya kami tahu bahasanya walaupun suci, tapi kan harus pas tempatnya. Nah, Anda ini Ustadz Nababan, memang otakmu tidak benar. Jadi kamu tolong paham itu ya. Suami istri kalau ngomong ini masa itu dikatakan porno? Tidak dong. Itu kan suami istri sah, jadi wajar-wajar saja. Dan ini nyanyian. Ya, memang ada penafsiran lain mengatakan ini penggambaran antara Tuhan dan gereja. Tetapi penafsiran yang paling terakhir, yang paling bisa diterima sesuai tradisi di Yahudi, ini nyanyian pada pernikahan. Dan kami sekarang mengkhotbahkannya pada pernikahan atau rumah tangga yang baru menikah dan lain sebagainya. Itu tidak ada soal. Tapi waktu kami menjelaskannya, kami juga tidak bermain kata seperti Anda tadi. Ngomong istilah buah dada, buah rambutan lah, apa segala macam. Kami tidak pernah di gereja, kami pendeta-pendeta mengkhotbahkan ini lalu kami omong sampai membuat telinga orang sakit, memunculkan tawa lucu-lucu dari ayat ini. Tidak ada. Jadi sekali lagi, bukan ayatnya yang porno, tapi otakmu yang kotor, Ustadz Nababan. Ya, daripada kamu capek urus kami, mendingan kamu urus saja, ya, ceramah-ceramah yang di masjid yang sudah dipublikasikan secara luas di YouTube, di mana-mana, dan di dalamnya ada ceramah yang mereka ngomong lebih jauh, lebih vulgar daripada apa yang kamu tuduhkan pada kami. Dan sekali lagi tuduhanmu tidak benar. Daripada kamu ngotot mengkritisi video kami Ustadz Nababan, atau maksudnya mengkritisi Alkitab kami, lebih baik kau kritisi video berikut ini. Saya kasih contoh. Ini menurut saya, coba kau lihat ini mana yang porno. Coba kau menilai sendiri ya. Enak saja kau tuduh-tuduh. Silakan lihat videonya. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Ya, saudara, khususnya Ustadz Nababan, Anda lihat video tadi. Daripada Anda sibuk mengomentari kitab Kidung Agung tadi yang kau tuduh sebagai porno, padahal tidak porno, otakmu yang porno, pikiranmu yang kotor. Ya, itu orang memang ayat-ayat tentang rumah tangga kok. Gimana sih? Kamu tidak tahu apa-apa, kau ngomong sembarang aja. Ya, kamu jangan sembarangan kalau ngomong Ustadz Nababan. Sekali lagi, tidak porno, otakmu yang kotor. Dan buat video yang tadi, sebaiknya kau yang bahas video yang tadi itu, kau jelaskan, karena itu sudah dipublikasikan. Dan itu bicara dalam ruang lingkup orang Islam, tapi ustadznya berbeda. Kau silakan jelaskan yang tadi itu porno tidak. Yang tadi itu salah tidak. Kami kan tidak ada hak menjelaskan itu. Sebaiknya kau urus sendiri. Tafsiran-tafsiran kayak begitu, ajaran-ajaran kayak begitu yang ada di agama Islam. Lalu kau publikasikan ke orang Islam, bukan khotbah.
ngomong Alkitab kami sepanjang videomu tadi saya nonton semua ceramah ada banyak, tapi yang lain sudah tidak jelas, sudah bisa dipatahkan semua. Yang ini memang saya lihat ini hal yang perlu saya tanggapi. Makanya saya beri tanggapan bahwa Kidung Agung tidak porno. Ingat itu baik-baik ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi buat semua orang Kristen saya mengasihi Anda. Anda harus baca baik-baik bahwa Kidung Agung tidak porno. Dan kalau ada orang Kristen yang pindah agama gara-gara pemahaman yang bodoh seperti ini, memang dari awal di Kristen dia memang bukan orang percaya, bukan orang pilihan. Memang orang-orang otak kotor, Kristen palsu, yang kemudian pindah agama. Dan ingat, buat kamu semua yang sudah pindah agama, dengan alasan kamu mengkambing hitamkan, tidak mengerti Alkitab lah dan lain sebagainya. Padahal mungkin ada motivasi-motivasi yang lain, tapi Anda bawa-bawa nama Alkitab. Anda dengar ya, Kristen tidak rugi dengan orang-orang seperti kalian. Gereja tidak rugi dengan orang-orang seperti kalian. Dan kami pendeta-pendeta, ya YouTuber Kristen, kami akan belajar sungguh-sungguh, kami tanggapi sungguh-sungguh semua ceramah bodoh, ceramah ngaur, ceramah yang jahat. Kami akan tanggapi Anda dan meluruskannya. Karena saya tahu bahwa khusus di orang Islam, tidak semua orang Islam menerima ceramah-ceramah kayak begitu. Kami sudah nonton banyak di YouTube dan orang Islam sendiri menanggapi, orang Islam sendiri berpikiran positif. Ada loh orang Islam yang punya pikiran positif begitu dan mengkanter ceramah-ceramah dari para mualaf yang isinya dipenuhi dengan bohong, ketidakpahaman, ketidakmengertian, tapi sok ngomong kayak si Nababan ini. Oleh karena itu saya Pendeta Mel Atok mengatakan, Pak Nababan, stop kau ceramah bodoh-bodoh tentang Alkitab kami. Kau ceramah saja yang tadi itu saya kasih contoh video di masjid itu. Kau jelaskan itu. Kau tuduh-tuduh kami porno, otakmu yang porno. Sembarang saja. Kita tidak pernah melihat Kidung Agung dengan sudut pandang kayak sudut pandangnya kau. Makanya belajar ilmu tafsir supaya kau tahu bagaimana tafsir Kidung Agung. Itu nyanyian agung. Sembarang saja saya nonton ceramah kau. Saya pikir ini orang. Kau bilang, kacau ini. Kau yang kacau, otakmu yang kacau. Kau bilang, ini ayatnya kacau. Kacau dari mana? Kau yang kacau. Tidak ngerti apa-apa kok kau ngomong asal-asal saja kau Ustaz Nababan. Stop kau ceramah-ceramah. Kau berani stop yang begitu lagi. Saya dan teman-teman kami akan tanggapi orang-orang kayak Anda yang bodoh-bodoh begini. Belajar Al-Quran sudah, kau tidak omong Al-Quran, kau singgung-singgung Alkitab. Buat apa? Dan buat orang Kristen, jangan pusing dengan orang-orang kayak begini ya. Kita tetap mendoakan mereka. Kalau bisa Tuhan masih mau selamatkan mereka, ya selamatkan mereka. Tapi kita kan tidak tahu Tuhan mau selamatkan atau tidak. Kita tugas mendoakan saja. Tapi intinya kalau ada yang begini-begini, kita harus tanggapi. Ya, dan ingat. Ini saya tambahkan, kalau Kristen tidak ada kawin-mawin di sorga. Ya. Dalam Matius pasal 22 ayat 30 itu pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi Kristen tidak ada ajaran kawin-mawin di sorga, begini-begini. Aduh, tidak ada. Di dunia aja kita berusaha hidup suci. Di dunia aja kita berusaha menghindari omongan-omongan kata-kata yang kotor. Sebab 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi saudara-saudara orang Kristen, setelah nonton video ini, doakan kami. Karena kami akan terus mengkanter, ya, meluruskan, membantah ceramah-ceramah yang menyerang Alkitab kami secara bodoh dan ngawur. Ya, kiranya video ini berkenan kepada Anda, silakan sebarkan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ya, dan buat Ustaz Nababan, kau bertobat kau. Kami berdoa buat Anda supaya, sebab dari dalam Kristen dulu bukan kau belum selamat di dalam Kristen dulu tuh. Buktinya cara berpikirmu kotor dan itu yang kau bawa ke dalam Islam sekarang. Ya, makanya kau tuduh sembarang Alkitab kami. Kau bertobat Ustaz Nababan ya. Saya Pendeta Mel Atok, dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak buat dukungan Anda selama ini.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.